Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan perkuliahan Connecting Network. Materi kita pada pertemuan yang kedua ini adalah point-to-point connection. Jadi ini adalah pertemuan kita yang ketiga ya. Oke, baik, kita langsung saja ke materi saja ya. Jadi di chapter 2 ini section yang objektif berarti ada beberapa sub chapter yang dibahas. Ada 4 ya sub chapternya. Yang pertama itu serial point to point overview. Maksudnya pengantarnya di sini. Kemudian point to point operasinya seperti apa ya. Lalu yang ketiga ini point to point implementation dan troubleshooting one connectivity. Oke, yang pertama kita lihat dulu overview-nya. Jadi kalau ada istilahnya di sini serial communication ya. Ada port serial dan ada port paralel di sini. Nah, ini kita lihat yang ini adalah serial point to point connection ya, seperti ini. Nah, sebuah WAN ini itu dimiliki oleh sebuah service provider ya. ISP biasanya, karena dia WAN ini kan yang jaringan skala luas ya. Nah, itu biasanya penyedianya adalah Internet Service Provider ISP. Sedangkan LAN itu ya punya organisasi biasanya kan, punya kampus, punya perusahaan atau punya kantor. Kemudian point to point connection ini mengkoneksikan LAN ke service provider. Jadi LAN connect ke service provider ya, WAN dari LAN ke WAN itu connectnya ya bisa menggunakan point to point. Kemudian sebuah LAN ke WAN koneksi LAN ke WAN ini yang melalui koneksi point to point ini mengacu kepada koneksi serial ya, serial connection atau list line connection. List line ini from a carrier, dari carrier maksudnya di sini. Nah, jadi last line ini disewakan dari operator ya, atau carrier katanya. Nah, perusahaan membayar untuk koneksi yang berkelanjutan ya antara dua remote site, antara dua cabang misalnya, dan juga line ini selalu aktif dan tersedia. Nah, karena kan mereka sudah membayar. Oke. Nah, kemudian serial dan parallel port. Jadi, apa itu serial communication dan apa itu parallel port ya? Ini bisa kita lihat juga misalnya di gambar ini pemahaman kita ya. Dia beda dia nih. Jadi kalau serial ini metode data transmisinya itu bit itu ditransmisikan berurutan di atas sebuah single channel ya, single channel. Nah, jadi secara berurutan kita lihat kan di gambar nih bitnya secara berurutan dikirim ya dalam single channel, jalurnya satu gitu channelnya. Nah, kemudian dia equivalent to pipe, jadi setara dengan hanya satu pipa ya. Yang besarnya cukup untuk fit one ball a time. Jadi untuk satu bola gitu. Jadi kalau kita lihat misalnya ini satu bola per waktu gitu. Jadi banyak bola ini dapat masuk ke dalam satu pipa itu, tapi hanya satu dalam satu waktu gitu. Nah, satu yang nanti keluar, satu bolanya baru bisa yang lainnya. Jadi dia berurutan ini. Itu yang serial komunikasi. Sedangkan paralel seperti kita lihat pada gambar ini, bit itu bisa ditransmisikan bersamaan dalam multiple wires, dalam kabel yang banyak gitu ya. Nah, ini jadi bisa banyak dia mengirimkan dalam waktu yang bersamaan. Nah, jadi itu perbedaannya antara serial sama parallel port ya. Kemudian at one time, saat satu waktu, most PC ya, banyak PC menyertakan kedua serial dan parallel port. Jadi ada yang biasa di PC itu
menggunakan ada yang port serial juga, ada port paralel juga kan. Biasanya port paralel itu digunakan untuk misalnya connect ke printer, komputer atau device yang lainnya yang membutuhkan biasanya bandwidth yang relatif tinggi ya. Nah, ini yang serial dan parallel port. Oke, baik. Kemudian yang point to point communication link ya, point to point link. Ini biasanya digunakan when permanent dedicated connection. Jadi ketika diperlukan koneksi dedicated yang permanen. Nah, jadi biasanya dia menyediakan sebuah single pre-established one communication path ya. Dia menyediakan sebuah uh, ibaratnya dibangun WAN-nya, lalu jalur komunikasi PAD-nya ya. Kemudian PAD-nya jalurnya itu mulai dari customer premise ya, mulai dari customer-nya, kemudian melalui provider network-nya, lalu kemudian ke remote destination seperti pada gambar misalnya. Jadi misalnya kalau di sini adalah New York office, ini dari customer, kemudian ini ke ISP-nya, baru kemudian ke cabang mereka yang lain. Nah, ini mereka bisa terkoneksi. Maka di sini disebutkan can connect to geographically distant site. Jadi mereka ini mengkonekkan dua geografi jarak yang jauh. Nah, misalnya di sini cabang di New York dan cabang di London itu bisa terkoneksi melalui ya point to point link communication. Nah, jadi not limited to connection, tidak terbatas kepada koneksi cross line ya, undersea fiber optic. Jadi tidak terbatas. Biasanya more expensive jadi lebih mahal daripada layanan service ya, share service. Constant availability tersedia tetap ya, dan ini penting untuk beberapa aplikasi seperti VoIP atau video over VoIP or video over IP. Serial bandwidth, nah bandwidth itu mengacu kepada rate ya, tingkat di mana data itu ditransfer dalam communication link. Nah, jadi carrier teknologi itu akan dictate, jadi akan mengetahui berapa banyak bandwidth yang tersedia. Teknologi carriernya, teknologi operatornya nih, yang berapa banyak menentukan berapa banyak bandwidth yang tersedia. Nah, misalnya di sini ada line tipe-tipenya itu nanti tergantung juga fasilitas bitrate-nya. Nah, T-carrier, E-carrier ya. Nah, kemudian OC transmission rate adalah sebuah set standard specification untuk transmission digital sinyal yang membawa SONET fiber optic network. One encapsulation protocol, jadi data dienkapsulasi ke dalam frame sebelum dia melewati one link dan harus dikonfigurasi dengan untuk layer dua protokol yang sesuai. Dia memilih protokol itu tergantung kepada teknologi WAN dan peralatan komunikasinya ya. Nah, WAN protokol itu biasanya fokus kita mempelajari tentang HDLC dan PPP protokol ya. Jadi HDLC ini adalah default encapsulation di point to point connection, dedicated link, dan circuit switch koneksi ketika link menggunakan misalnya dua Cisco device. Sedangkan PPP dia menyediakan router to router dan host to host koneksi di atas synchronous dan asynchronous circuit. Jadi sirkuit yang synchronous dan asynchronous circuit. Jadi synchronous nih kan biasanya dia bisa mengirim dalam bersamaan, nah, sedangkan asynchronous itu berbeda-beda ya. Kemudian HDLC encapsulation. Nah, ini kalau kita lihat enkapsulasinya ya. Enkapsulasi dari HDLC. HDLC ini adalah sebuah synchronous data link layer protocol yang dikembangkan oleh
International Organization for Standardization atau ISO. Dia mendefinisikan layer 2 framing struktur yang mengizinkan flow dan error control melalui acknowledgement. Nah, jadi ini. Kemudian configuring HDLC encapsulation, kalau kita lihat di sini sederhana konfigurasinya. Misalnya di router itu interface serial 000 ditambahkan encapsulation HDLC. Nah, gunakan Cisco HDLC sebagai point-to-point protokol dalam list line antara dua Cisco device. Jadi dalam antara dua router Cisco nih. Jika koneksinya non Cisco device, maka gunakan synchronous PPP. Nah, jadi kalau dua Cisco device itu encapsulation-nya HDLC, kalau sedangkan misal non Cisco pakai PPP. Nah, jika default encapsulation method has been changed, jadi jika default encapsulation-nya berubah, maka gunakan HDLC command dalam interface configuration mode-nya ke re-enable HDLC. Oke, ini adalah troubleshooting, show interface serial berapa gitu kan. Kemudian troubleshooting serial interface ini 100, nanti bisa untuk melihat apa saja status line-nya, possible condition, lalu apa problem atau solution-nya. Troubleshooting di sini juga bisa show controller serial 000 misalnya ya. Ini show controller ini perintah output untuk mengindikasikan status interface channelnya dan apakah kabelnya terpasang ke interface ya atau tidak. Troubleshooting serial interface nanti saudara sekalian bisa juga melihat di paket tracer ini ya, nanti boleh dipelajari sendiri, ditengok juga di kelas dan akadnya nih ada nih apa namanya paket tracernya nih ya, paket tracer activity-nya. Oke, kemudian PPP operation. Nah, jadi ini kalau kita lihat PPP encapsulation ini should be used when there is a need connect to a non-Cisco router. Jadi kalau misalnya ini router ada connect router Cisco connect ke router non-Cisco. Nah, ini biasanya menggunakan PPP encapsulation. Kemudian PPP encapsulate data, dia mengenkapsulasi data frame itu untuk transmisi di layer 2 physical link kan. Nah, jadi PPP establish, dia membangun sebuah koneksi langsung menggunakan serial kabel, nih kabelnya. Ya, kemudian phone line atau trunk line, cellular telepon atau special radio link atau fiber optic link. Nah, dia ada 3 komponennya nih PPP ini HDLC, like framing for transporting multi-protocol packet. Jadi ada yang macam framing untuk mentransportasikan multi-protocol paket di atas point-to-point link. Kemudian ada extensible link control protocol. Nah, itu biasanya untuk establish, untuk konfigurasi dan testing data link connection. Sedangkan NCP biasanya itu untuk menentukan dan mengkonfigurasi different network layer protocol. Ya, konfigurasi layer protokol network yang berbeda, misalnya IPv4 dan IPv6 protokol. Apa keuntungannya PPP ya? Nah, ini jadi yang tidak tersedia dalam HDLC ada link quality management. Jadi link quality management ini berarti dia untuk monitor quality dari linknya, link koneksinya ya. Nah, kemudian jika error percentage-nya false, nah link akan take down dan paket di reroute atau dibuang. Dan yang PPP ini dia support PAP dan CHAP authentication. Nah, jadi dalam PPP itu dia ada 2 authentication-nya, PAP dan CHAP. Kemudian PPP layer arsitektur, ini adalah arsitektur layernya ya. Di sini kalau kita lihat ada NCP, ada LCP ya. Nah, jadi figur gambar itu memetakan layer arsitektur dari PPP di OSI model.
Jadi PPP dan OSI share same physical layer, dia share physical layer yang sama, tetapi PPP mendistribusikan function of LCP dan NCP berbeda. PPP dia membutuhkan sebuah full complex circuit. Nah, di mana dedicated atau switch itu dapat beroperasi dalam asynchronous or synchronous bit serial mode ya. Jadi sinkron nih biasanya bisa bekerja dalam satu waktu bersamaan. Nah, kalau yang asynchronous nih kebalikannya ya. Nah, ini yang link control protocol ya, LCP. Nah, LCP ini fungsinya dalam data link layer dan dia punya role ya, dia punya aturan dalam establishingnya, dalam membangunnya, mengkonfigurasinya dan testing data link koneksinya. LCP ini menentukan membangun point to point link ya. Kemudian juga dia menegosiasikan setup control option di data link one-nya. Nah, biasanya setelah data di-establish, PP juga akan menggunakan LCP untuk agree automatically, untuk setuju secara otomatis encapsulation formatnya seperti authentication, compression, dan error detection-nya. Nah, kemudian ini NCP tadi ya. Nah, NCP ini dia mengizinkan multiple network layer protokol untuk beroperasi dalam link komunikasi yang sama. Nah, jadi perlu diingat PPP ini ada dua dia, ada LCP dan NCP arsitekturnya. Ini strukturnya, frame-nya ya, frame struktur dari PPP, ada flag, ada address, control, protokol, data frame. Nah, silakan nanti dibaca juga keterangannya nih. Itu frame struktur dari PPP. Kemudian ini mekanisme tahapan membangun sebuah sesi dari PPP session. Yang pertama dia membangun linknya ya dan konfigurasi negosiasinya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah menentukan link quality-nya ya. Apakah link itu bisa dibangun atau tidak ya. Kualitinya gimana, ya tersedia atau tidak. Kemudian network layer protokol configuration negosiasi. Jadi negosiasi konfigurasi protokol network layer. Oke, nah itu operasinya. Jadi termasuk ini operasi dari LCP frame ya. Kelasnya ada link establish frame, ada link maintenance frame, dan link termination frame. Nah, selama link ini bangun, LCP itu membuka koneksi dan menegosiasikan parameter konfigurasinya. Link menentukan proses start ya dan menginisiasi perangkat mengirim sebuah konfigurasi request frame ke respondernya. Nah, jadi ini operasinya ya. Nih kalau kita lihat inisiasi konfigurasi acknowledgement-nya, baru kemudian paket exchange. Operation LCP ya, selama maintenance link, LCP itu bisa menggunakan pesan untuk menyediakan feedback dan test the link. Test linknya, echo request, echo reply, dan discard request ya. Nah, bisa itu yang digunakan untuk testing linknya. Code reject, protokol reject, itu feedbacknya ketika device menerima dan sebuah invalid frame ya. Dan mengirim perangkat akan resend the packet ya. Nah, ini nih ya gambarnya. Kemudian operasi LCP ini dia ada link termination ya, artinya linknya diputus nih maksudnya. Kalau sudah transfer data ya, maka dia akan ya terminate lah ya, terminate, memutuskan linknya.
Nah, kemudian bagaimana konfigurasi PPP? Apakah nanti dia menggunakan authentication PAP atau CAP ya? Apakah compressionnya menggunakan stacker atau predictor? Apakah multilink mengkomunikasikan dua atau beberapa channel untuk meningkatkan bandwidth D1-nya? Nah, ini konfigurasinya. Nah, ini penjelasan tentang NCP. Jadi setelah NCP dibangun, linknya router melakukan pertukaran IPsec message ya, negosiasi pilihan di spesifik to IP versi 4. IPCP ini tanggung jawabnya untuk konfigurasi nih ya, enabling dan disabling IP4 modul di dua end-linknya. Jadi ada dua negosiasi pilihan dari IPCP, compression ya, ini untuk mengizinkan device negosiasi sebuah algoritma untuk mengkompres TCP dan IP header dan menyimpan bandwidth. Ini IPv4 address biasanya mengizinkan initializing device ya. Nah, jadi ini. Kemudian implementation. Nah, ini point of PPP configuration option. Jadi di sini ada compression ya. Jadi two compression protocol available in Cisco router. Ada dua nih yang compression ya, tersedia stacker dan predictor. Kemudian error detection ini untuk mengidentifikasi kondisi yang salah, quality dan magic number option untuk memastikan reliable ya, handal dan loop bebas loop dari data link. Ada lagi PPP callback. Nah, ini biasa untuk meningkatkan security ya. Nah, ini adalah basic configuration command-nya nih. Nah, jadi sebenarnya sederhana ya konfigurasinya nih. Jadi kalau PPP itu bukanlah konfigurasi di router Cisco, tapi dia adalah default encapsulation untuk serial interface di ADLC. Maksudnya default encapsulation untuk serial interface-nya adalah HDLC, bukan PPP. Nah, PPP is a layer 2 encapsulation yang support berbagai jenis layer 3 protokol termasuk IP versi 4 dan versi 6. Compression command di sini apakah compress predictor tadi kan atau stacker ya. Nah, biasanya juga ini akan berpengaruh kepada performanya compressionnya. Kemudian ada link quality monitoring command. Ini quality-nya ditulis ya, misalnya 80, berarti set quality-nya 80% minimum maksudnya. Multi link PPP multi link command. Nah, jadi ada multi link ya, grup 1 metode untuk spreading traffic melalui physical one link. Ini ada yang pertama stepnya membuat multi-link bundle-nya, lalu mengassign interface ke multi-link bundle. Untuk mendisable PPP multi-link, no PPP multi-link command ya. Oke, verify PPP configuration. Ini verifikasinya nih ya. So interface serial 000, so PPP multilink, nah itu. Nah, kemudian PPP authentication protocol. Jadi authentication-nya nih ada yang PAP tadi, ada yang CAP tadi kan. PAP itu very basic two ways process with no encryption. Ini tidak ada encryption. Username dan password itu dikirim dalam plain text ya. Teks yang jelas, tidak ada enkripsi di sini. Jika diizinkan maka koneksinya dijalankan. Sedangkan yang CAP ini more secure dari PUB. Jadi dia lebih aman gitu kan.
ada 3-way exchange of share secret. Di sini ya. Di sini ada 3-way handshake di sini. Jadi authentication phase-nya di sini ada encryption disebutkannya ya. Authentication take place before the network protocol configuration phase begin ya. Nah ini, jadi kalau di sini kita lihat ini yang PAP tadi 2-way handshake. Jadi router mengirim username sama ini ya, passwordnya untuk autentikasi lalu disetujui. Kalau yang di sini kita lihat yang pertama challenge dulu di sini, baru ngirimkan username sama hash passwordnya lalu di accept ya, disetujui gitu. Password authentication protocol ini not strong authentication ya, dia tidak kuat nih. Kalau cap, nah ini biasanya lebih kuat lah dia ya. Nah, ini komennya nih. Ini kalau kita lihat komen-komennya ya, cap di sini, kemudian PAP, cap pub, berarti kan dua-duanya, pub cap juga dua-duanya. Konfigurasi dengan authentication. Nah ini kalau kita lihat, nah ada hostname ya, dalam satu router itu harus match dengan username di routernya yang memiliki konfigurasi untuk PPP. Password juga harus match dia. Kemudian yang dicap juga hostname dalam satu router harus match dengan username dan router yang lain yang dikonfigurasi. Password juga harus sama. Ini terjadi dalam link untuk menentukan dan bisa diulang kan, can be repeated. Nah ini kalau nanti saudara cek di paket tracernya bisa dikonfigurasi juga. Ini contoh ini. Ini kalau yang lab langsung. Troubleshootingnya misalnya di sini authentication command ya, debug itu command must not be used as monitoring tool. Nah jadi ini PPP authentication command ketika di sini dipakai negotiation error ya, di sini semuanya. Itu apa penggunaannya ada di situ. Nah, kemudian debugnya, debug point to point paket itu perintahnya ya, debug PP negotiation, debug PP error. Nah, itulah tujuan debug tadi. Di sini ya. Kemudian troubleshooting dengan konfigurasi authentication. Debug PPP authentication. Nah, ini ada keterangan-keterangannya nih ya. Misalnya dalam last line kode 4 mean that the file has occurred. Jadi ada failure yang terjadi. Nomor 4 failure ya. Nah, itu maksudnya. Nanti silakan juga dikonfigurasi di sini authentication ya, pakai tracer. Juga di sini ada basic PPP with authentication. Nah, jadi itu ya penjelasan singkatnya, mudah-mudahan nanti juga bisa didiskusikan. Kalau ada pertanyaan silakan nanti dikirim ke kolom komentar di YouTube. Oke, demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.